hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita pada hari ini yaitu dalam kesesakan Tuhan menolongku. Sekarang waktunya kakak undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Gomras miro hado au dingolukon, dingolukon, dingolukon. Gomras miro hado au dingolukon, totong biro hakon. Baliate gomras miro ha, maringan holong mi Tuhan diam. Baliate gomras miro ha, maringan holong mi Tuhan diam. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami kehidupan, memberikan kami sukacita dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memuji Engkau dalam ibadah kami. Pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, memahami terlebih, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Bersama Yesus. Musik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Baik adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Sekarang kita mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia,
atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ale Yesus Tuhaki. Musik. Baik adik-adik semua, lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari Ratapan 3 ayat 22. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Lagu kita adalah Ikut Dikau Saja Tuhan. Musik. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baik adik-adik, semua lipat tangan. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan
ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka berbelahlah air itu. Demikianlah orang itu berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Adik-adik, kita telah mendengarkan nats Alkitab tentang bagaimana Raja Firaun yang mengejar bangsa Israel yang keluar dari negeri mereka. Raja Firaun mau bangsa itu kembali ke Mesir. Dengan pasukan berkuda, Raja Firaun mengejar bangsa Israel. Sementara ketika bangsa Israel dikejar oleh pasukan Firaun, bangsa Israel ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka akan dipaksa kembali ke Mesir. Karena mereka akan dipaksa kembali untuk menjadi budak di Mesir. Tapi bangsa itu sulit berlari, adik-adik. Sebab di depan mereka terpampang laut yang begitu besar, yaitu Laut Tiberia. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan dan menangis. Sebab tentara berkuda sudah mereka lihat tampak dari kejauhan.
Tetapi adik-adik lihatlah bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana Tuhan membantu mereka. Bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangan ke atas laut itu. Agar mereka adik-adik bangsa Israel keluar dari ketakutan itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan Tuhan membelah air laut dengan perantaraan angin timur dan yang keras. Lihatlah adik-adik, dalam cerita Alkitab, laut itu menjadi tanah kering dan berbelah. Bagaimana semangatnya bangsa Israel ketika mereka melihat itu? Bagaimana semangatnya bangsa Israel adik-adik ketika bangsa itu bisa berjalan di tengah-tengah laut yang kering yang telah Allah berikan buat mereka. Sedang di kiri adik-adik bisa kita bayangkan, dan di kanan mereka itu air sebagai tembok, mereka ditembok dengan air itu. Dan orang Mesir mengejar mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda, sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu pagi, Tuhan dalam tiang api dan awan itu melihat kepada tentara Mesir. Lalu dikacaukannya orang Mesir itu. Lihatlah adik-adik bagaimana peranan Tuhan membantu bangsa Israel menenggelamkan roda kereta bangsa Mesir berjalan dengan miring dan maju dengan berat. Sehingga mari kita lihat adik-adik, bangsa Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. Lihatlah bagaimana kuasa Tuhan membantu bangsa itu. Bayangkan adik-adik, Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya ke atas laut supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir. Karena mereka dan tentara mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Menjelang pagi, berbaliklah air laut di mana tempat orang Mesir berlari menuju air itu. Dan Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Dan Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Betapa bahagianya orang Israel adik-adik melihat keadaan ini, melihat Mesir mati terhantar oleh laut. Betapa bahagianya orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan Allah kepada mereka. Betapa besarnya perbuatan mereka kepada Allah menghukum orang Mesir. Dan lihatlah bagaimana perbuatan orang Israel. Mereka takut dan taat dan percaya kepada Tuhan. Dan juga mereka taat kepada Musa sebagai hamba Allah. Adik-adikku yang terkasih, kita tadi telah mendengarkan cerita tentang Firaun, cerita tentang Raja Firaun yang mengejar bangsa Israel. Dalam cerita ini, mari kita simak adik-adik. Betapa besarnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Betapa besarnya kemahakuasaan Tuhan itu. Air laut bisa terbelah oleh kuasanya. Betapa besarnya kuasa Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya. Mari kita lihat, Musa adalah sebagai penyambung suara Allah kepada umatnya. Musa adik-adik tidak bertindak sendiri, tapi dia bertindak karena Tuhan menyuruh dia. Karena dia adalah hamba Tuhan. Karena Musa selalu taat kepada Tuhan. Dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan bangsa Israel yang tidak akan mampu melawan bangsa Mesir. Adik-adik, mari kita lihat, sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita belum tahu apa-apa, sekalipun kita terdesak, sekalipun kita mengalami kesulitan, tapi lihatlah adik-adik, Allah berpihak juga kepada adik-adik. Allah juga menghimpun adik-adik. Allah juga menuntun dan membimbing adik-adik. Dan kita diselamatkan dengan perantaraan
yaitu Yesus Kristus. Makanya adik-adik tidak ada gunanya bersungut-sungut, tidak ada gunanya berkeluh kesah, tidak ada gunanya sedih, tidak ada gunanya marah, tapi percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu mengatasi dan mengubah segala-galanya. Mari adik-adik, lihatlah betapa besarnya dan dahsyatnya kuasa Tuhan yang kita terima pada minggu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang tetap kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas minggu pagi ini, di mana Engkau telah memberikan suatu nats yang berharga untuk para adik-adik sekolah minggu belajar dan mendengar bahwa kuasa Tuhan mampu untuk mengalahkan segala-galanya. Kami melihat betapa kuasa Tuhan menopang bangsa Israel, mengalahkan bangsa Mesir. Demikian juga Tuhan, Engkau memimpin kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, untuk bisa berjalan melihat kehidupan dengan tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu, serta peranan orang tua dalam mendidik mereka. Inilah Tuhan satu pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang tua, dan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga kami tidak takut lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju ya adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi. Lagu kita adalah Molo Yesus Dongan Mi. Musik. Molo Yesus dongan mi las roha, Yesus si pangurupi las roha, hot hapor seaoni, dohot posti rohami, mardongaton Yesus si las roha, las roha, las roha, mardongaton Yesus si las roha, marsinandang mariho, bitang pagkirimoni, mardongaton Yesus si las roha. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga buat semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, nanti aktivitas boleh adik-adik lihat sesudah ibadah kita ini. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kata
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.